Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami ingin mengulangi pembacaan kitab Usfuriyah yang tadi malam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi dari al-hadi wal isruna an ibni Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis al-hadi kang nomor siji opo hadis wal isruna lan 20. Wal isruna lan 20 aniku an ibni Abbasin den riwayataken saking Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhuma taala halim luhur sapa Allah anhuma saking Ibnu lan Abbas. Apa annahu satuhuni Ibnu Abbas iku qala dawu sapa Ibnu Abbas dawu qala Rasulullah ing lafal qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu man adkhala ala qalbi akhi muslim farahan wa surana fi darid dunya khalaqallahu ta'ala min dzalika malakan ila akhirih. Ing dawu man utawi sapa ni wong iku adkhala nglebokaken sapa man ala qalbi akhihi ing ngatasé atine dulure man al muslimi kang Islam sapa akhi nglebokaken farahan ing kebungahan wasururan tegese kebungahan fi darid dunya ing dalem pedesan dunya. Khalaqa mukon dadekaken sapa Allah Ta'ala dadekaken min dzalika saking mengkono farahan wasururan malakan ing malaikat yadfa'u kang nolak sapa malaikat anhu saking man al afati ing pira-pira panca baya fa idza kana muka ari kalane tinemu apa yaumul kiamati dinu kiamat jamu ko teko sapa man malaikat ma'ahu sertani man korinan halid dadi konco. Faida marmuka adikan lewat sebihi kelawan man apa haulun pekiwuh yakra'uhu kang ngagitaken apa halun ing man kala muka ngucap sapa malak apa farah la takhaf aja wedi sira fayaqulu muka ngucap man iku sapa anta utawi sira fayaqulu muka ngucap sapa malak ana utai ingsun iku alfal kebungahan wasururah lan tegese kebungahan alladzi khaltau kang nglebokaken sira ing farah wasurur ala akhika ing ngatasé dulur lanang sira fi dalid dunya ing dalem petesan dunya fi dalid dunya ing dalem petesan dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis al-hadi wa isruna an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adkhala ala qalbi akhil muslim farahan wa suran fi daris dunya khalaqallahu ta'ala min dzalika malakan ila akhirih. Jadi hadis yang ke-21 diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas disebut dawuh. Jadi Rasulullah pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, adkhala ala qalbi muslim farahan wa surran fid darid dunya khalaqallahu ta'ala min dzalika malakan yadfa'anhu lafat fa in kana yaumul qiyamah ja'amahu qarinun fa idza marra bihi haulun yaqra'uhu qala takhaf. Jadi Rasulullah dawuh bahwa bagi siapa yang membahagiakan orang Islam semasa di dunia, kita itu menjadi orang yang selalu membuat orang Islam lain itu senang. Membuat orang itu merasa bahagia. Maka kebahagiaan itulah nantinya oleh Allah dijadikan seorang malaikat jadi kebahagiaan itu
Jadi orang yang memberikan kebahagiaan kepada hatinya orang Islam, entah dari apa saja, pekerjaan apa saja, maka kebahagiaan yang diberikan oleh orang tersebut kepada saudaranya itu akan dijadikan malaikat yang selalu menemani. Di saat faidah yang mufaidah kanal yaman, jadi di saat ini sudah tiba hari kiamat, datang hari kiamat, maka malaikat yang dijadikan dari kesenangan tersebut jadi besok nih pada faedah kan, jadi ketika orang itu menghadapi suatu masalah, maka itu udah la takhaf, jangan takut. Jadi kebahagiaan itu oleh Allah dijadikan malaikat lah nanti, maka itu menemani orang yang memberi kebahagiaan tersebut. Lah nanti di saat orang itu menemui suatu masalah, maka malaikat tersebut akan bilang la takhaf, jangan takut. Ketika jangan takut, orang tersebut bertanya, siapa kamu? Orang yang dulu di bagian itu tanya, siapa kamu? Jawabnya, saya itu ada suatu kebahagiaan yang kamu berikan semasa hidupnya kepada saudaramu, saudara sama Islam. Inilah bentuk dari kesungguhanmu besok di hari kiamat. Jadi orang yang membela ta'af anta anal farah was surur alladzi adkhalahu ala akhil muslim fi darid dunya. Jadi siapa saja yang pernah membahagiakan orang, nih seumpama di sini ada orang susah butuh pertolongan, kamu tolong, sehingga orang yang susah itu merasa bangga, merasa senang karena kamu sudah menolong, maka sambat ini masuk pada di sini. Wa fi ahadi akhar anin nabi alaihi salatu wassalam dzakara nafdhan akhar idkhalus surur fi qalbi mu'minin khairum min ibadati sittin. Wa fi hadisin lan ing dalam hadis akhar kang wene apa hadis anin nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam nazar zakara nutur sapa nazak wala kala nutur sapa lafza ing lafat nutur sapa rawi wala kala nutur sapa rawi lafzan ing lafate akhir kang wena lafat idkhalus surur fi qalbi mu'min ing dawuh idkhalus surur fi qalbi mu'min khairum min ibadati sittina sanatan. Idkhalus sururi utai ngelepo akan kebungahan wa fi qalbi fi qalbi mu'min ing dalam atine wong mukmin bayane khairun sangat lebih bagus min ibadati sitin ini bahasa king swida apa nih sanatan tahun nih jadi di sini disebutkan di dalam hadis lain dan apanya lain. Kalau di sini dzakara lafdhan akhar idkhalus surur fi qalbil mu'min bighairi ibadah sittina sanatan. Jadi idkhalus surur membahagiakan orang lain itu lebih
Yang diriwayatkan dalam hadis lain bahwa membahagiakan hati orang sesama mukmin ya Allah, lagi. Dan di dalam hadis lain disebutkan bahwa idkhalus surur pada hatinya orang yang mukmin itu lebih baik daripada 60.000 sama lebih baik daripada ibadah 60.000. Jadi ini kita itu ada orang susah, kemudian sama itu dia ditemani sehingga orang tadi curhat. Ketika ada orang tersebut, pasti ingat, sedikit banyak ingat. Kan ini kita ulangi. Jadi idkhalus surur itu membahagiakan orang lain, itu termasuk membahagiakan idkhalus surur, membahagiakan hati orang lain itu lebih baik, lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. 60 tahun terserah sama entah anak kecil, dewasa, tua, muda, sedang, yang penting sampai membahagiakan orang tersebut. Jadi membahagiakan orang lain seperti itu lebih baik daripada 1000 ibadah, daripada ibadah 60 tahun. Masih lebih baik ibadah pada waktu tersebut, pada waktu ya. Oke. Jadi wala tafsa di sini menyebutkan bahwa tolong menolong kepada orang lain, berbuat baik kepada orang, itu di dalam syariat Islam sangatlah dianjurkan. Wa fi hikayatin lan iku tetep ing dalam cerita siji anna Abdullah bin Mubarakata ing satuhun ing utawi satuhun wa fihi katan lan iku tetep ing dalam cerita siji anna Abdullah bin Mubaraki satu utai satune Abdullah bin Mubarak iku ro ngerti sapa Abdullah bin Mubarak taro kamu kok ninggal sapa ya Allah ya Allah anna Abdullah ta satune Abdullah bin Mubarak iku ro ngerti sapa Abdullah bin Mubarak farasan ing jaran yubau kang gentel apa farfis suki ing dalam pasar bi arba'ina kelan 40 apa ni dirham faqala moko dawuh sapa Abdullah ma utai piro utai apa iku arkhasu murahakan apa ma ing ini ma iku apa kala dawuh sapa Abdullah bin Mubarak kala hada utawi ikilah farah fa'ing sisuin dalam ibi arba'ina kelawan rego 40 apa nih jan faqala moko ngucap sapa Abdul bin ma utawi opo iku al-khasu
murahaken apa ma ing farah murahaken apa ing uyubun utawi pira-pira cacat urabun utawi pira-pira cacat ing jaran. Ya Allah. Enggak lagi. Amma ma utai opo iku arkhasu murahakan opo ma ing faros kilaten ucapaken opo fi dawu fi ku ing dalem al faros wayubun utawi pira-pira cacat. Kala dawu sapa Abdullah bin Mubarak huwa ghalin fataraka huwa ghalin yaiku jaran kang loro, yaiku jaran kang loro kan larang, yaiku jaran kang larang. Sukola dawu sapa Abdullah bin Mubarak ya Allah. La tanggo ora bisa lumaku apa fa khalfa adui ing dalem burini musuh. Wayaki fulan mandek apa daro. Mandek hatta yudri kau sehingga napa niki nututi ing faras op sapa al adu musuh. Wayasalulan beker apa faras wayasulan jere apa fa fi maudhi'in diin ing dalam panggonan sifate panggonan maudhi'a yuhtaju kang ten hajati fi ing dalam maudhi'a apa ila suku timaring menang apa ila suku timenang. Qala dawu sapa Abdullah hadza utawi kilafal huwa olen ya iku jaran kang larang. Fatal kamu muka ninggal sapa Abdullah bin Mubarak ing fastaro muka ninggal ing faras fastaro muka tuku ing faras sapa tilmidu Abdillah muridnya Abdullah bin Mubarak. Hatanya diriwa sehingga nutupi ing faras apa al-adu musuh. Waya salilan beker apa fawayasif lan jeret apa baros fi maudhi'in ing dalam panggonan yuhtaju kang ten hajati fihi ing dalam maudhi' apa ila subuti menang. Qala dawu sapa Abdullah bin Mubarak hadza utawi ikilah Haga utawi ikilah faros iku jaran kang larang. Fatara muka ninggal sapa Abdullah bin Mubarak ing faros fastara muka tuku ing faros sapa tilmidu Abdillah bin Mubarak murite Imam Abdullah bin Mubarak. Falamma kana muka semangsani tinemu apa yaumul harbi dinane perang apa yaumul harbi dinane perang baroza muka ngedengaken sapa tilmid ngedang sapa tilmid Baraza moko ngedangaken sapa tilmid hadza ing ikilah jaran. Wa amina lan nglakon sapa al-gharus jaran amalan kelawan penggawean hasan kang bagus. Hasanan kang bapak kala moko dawuh sapa Abdullah tilmidihi maring guru murite Abdullah bin Mubarak. Ajarab tak apa to jajal sira uyubahu ing pira-pira cacate faros. Faqala moko dawuh sapa na'am inggih. Wa udhaifar iku kamakana kaya oleh tinemu opo faros fima dalam barang silai ma dukir kanten tutur opo ma walai ya Allah
walakin ismastarahu muka semane tuku sapa ingsun ing fa'af kultu muka ngucap sapa ingsun fi idunihi ing dalem kupingi faros ngucap inni taraktu dzamba wa tubtu ila akhiri ing lafaz ini satuni ingsun iku taraktu ninggal sapa ingsun adzamba ing dosa wa tubtu lan taubat sira Wadub tulan taubat ingsun warojak tulan bali sapa ingsun ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Fatruk moko ninggalo sira faras anta tegese sira. Aidon halimane ma ing opo ma ing barang silai ma fika. Fika kang tetep ing dalem sira bayani fika minal uyi saking pira-pira cacat. Fakhr moko ngubah-ngubahaken apa faros raksau ing ndase faros salah sama rotin kelawan telung ambalan. Wa aja balan jam sapa farohan kang wa aja balan jawab sapa farohan krono arai bunga bi antar kubah klan yento oleh ninggal. Klan yento oleh Adzamba ing dosa fa'alim tumoko ngerti sapa ingsun annal uyuba ing satuni pira-pira cacat iku min sahibil farasi saking wong kang duweni jaran la binal farasi ora saking jarane wali anna fardal kufra lan krono satuhuni wali anna falkuf lan krono satuhuni carane pira-pira wong kafir iku yal anu nglaknat sapa apa faros saibae ing wong kang duweni faros ala yanzila sehingga mudhun hatta yanzila Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hikayatin anna Abdullah bin Mubarak. Jadi kisahnya antara Abdullah bin Mubarak bersama dengan Sayyidina Ali ini. Di dalam sebuah kisah lagi Abdullah bin Mubarak itu melihat ada kuda di pasar yang dijual sangat murah. Sangat murahnya Abdullah bin Mubarak. Saya ulangi. Wa al-hadis wa isra. Jadi hadis yang ke-21 diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi beliau niki jawab bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man adkhala ala qalbi akhil muslim farahan wa surran fi dzari dunya, khalaqallahu ta'ala min dzalika malakan yadfa'ul afat." Jadi bagi siapa yang menyenangkan hati orang Islam semasa hidupnya, maka Allah akan menjadikan kebahagiaan orang tersebut berupa bentuk malaikat. Tujuannya apa malaikat? Malaikat itu untuk untuk menolak mara bahaya. Nah, ketika pada hari kiamat ayat ini ja'a ma'ahu qarinan fa idza marra bi haulun yaqra'uhu qala la takhaf. Di pada waktu kebahagiaan yang diberikan kepada orang lain itu rasa bayan itu oleh Allah dijadikan malaikat yang untuk menolong orang tersebut, menolong dari mara bahaya. Jadi ketika orang yang
pernah membahagiakan orang itu disakiti orang, mesti ada yang menolongnya. Ini pada waktu hari kiamat tiba, jadi orang itu bersama dengan malaikat yang terbuat dari kebahagiaan. Faidha marrabi haulun, ketika orang yang pernah membahagiakan itu menghadapi suatu masalah, jadi seperti apa? Masalah yang sangat besar pada hari kiamat, maka malaikat jangan takut. Jadi kata malaikat yang terbuat dari kebahagiaan. Sama kamu, saya adalah malaikat yang saya itu ada suatu kebahagiaan yang diberikan olehmu kepada orang lain. Jadi saya inilah. Jadi orang yang membahagiakan idkhalus surur, berarti membahagiakan orang lain, besok dia itu akan ditolong juga oleh Allah. Dan Allah itu menjadikan kebahagiaan, dijadikan malaikat. Nah, malaikat yang terbuat dari itulah nanti yang akan membantu kita. Bahkan di sini disebutkan, dalam hadis lain disebutkan, idkhalus surur itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Jadi menyenangkan hati orang mukmin itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Masih lebih baik membahagiakan hati orang. Idkhalus surur. Wa fi hikayatin anna Abdullah Mubarak ra'a farasan yuba'ah. Ini ada suatu kisah yang dikisahkan, kisahnya Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak itu pada suatu hari melihat ada seekor kuda yang dijual sangat murah sekali. Diberi harga 40 dirham. Akhirnya Abdullah bin Mubarak tanya, kenapa yang menyebabkan kuda ini murah? Jawabnya dia itu banyak cacatnya, penuh dengan cacat. Akhirnya Abdullah bin Mubarak, apa cacatnya? Kasih tahu, cacatnya adalah layak dukhul fa'udwi, tidak bisa lari di belakang musuh. Jadi ketika ada musuh, untuk mengejar musuh enggak bisa. Pasti kudanya itu nantinya justru diam. Ini suruh ngejar musuh justru diam. Kemudian apabila dikejar oleh musuh, kalau tadi tidak bisa mengejar musuh, tapi kalau dikejar oleh musuh justru suruh berhenti. Saya ulangi ini. Jadi cacatnya kuda yang dijual seharga 40 dirham itu karena cacatnya di sini, tidak bisa mengejar musuh. Ada di belakang musuh tidak bisa. Nah nanti kalau di depan lagi tidak bisa cepat, justru akan diam. Di samping itu mungkin dan apabila dan bila mana dikejar oleh musuh, dia tidak akan pernah lari sehingga terkena oleh musuh. 2. Dan ketika mestinya kita itu tidak boleh bersuara, justru kuda ini meringkik, saya ketahuan oleh musuh. Lagi, jadi ketika dibutuhkan agar tidak bersuara, justru dia teriak. Setelah tahu jawabannya, Dawes Abdullah bin Mubarak gimana? Ini kuda mahal. Jadi bukan kuda murah sebenarnya, ini kudanya mahal.
La ya'du khalfal adu, ora bisa lumaku khalfal adu, jadi tidak bisa. Oh, bon. Saya ulangi lagi. Nah, akhirnya kuda setelah tahu alasannya, Abdullah bin Mubarak pulang, ternyata sapi itu sudah dibeli oleh santrinya. Santri siapa? Ini dibeli oleh santrinya Abdullah bin Mubarak. Setelah pada waktu ada falamma kana, setelah pada waktu perangan, jadi diperlihatkan kuda yang membeli dari Abdullah diperlihatkan. Jangan lagi, Den. Setelah dibeli oleh muridnya, pada waktu ada peperangan dengan murid dipertontonkan, diperlihatkan, ternyata kuda itu tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Kudanya itu baik, tenang. Faqala Abdullah bin Ajarita, tanya Abdullah, apakah kamu sudah coba cacatnya kuda? Sudah. Kemudian ditanya lagi, setelah ditanya sudah saya coba, tapi gini kisahnya. Kemudian Abdullah bin Mubarak tanya, loh bagaimana ini bisa terjadi? Jawab muridnya gimana? Pada waktu saya membeli kuda ini, di telinganya saya itu bisikin, saya bilang, ini taraktu dzamban wa tubtu wa raja'tu ilallah. Jadi di telinganya saya kasih kata-kata, kuda, saya itu sudah meninggalkan dosa, saya bertobat kepada Allah, maka kamu juga harus tinggalkan perbuatan dan bertaubatlah. Nah, akhirnya dengan adanya seperti ini fatruk anta wa idal ma fika min uyub faharraka. Jadi ketika saya bisikin seperti itu, ternyata kepalanya kuda ini digerak-gerakkan 3 kali. Ini saya paham, makanya saya itu senang. Jadi kuda itu, akhirnya kudanya itu juga merasa senang. Kenapa? Ya yakin. Saya ulangi lagi. Jadi ketika saya bisikin seperti itu, kuda itu akan bisa menjawab dengan rasa bahagia. Setelah tahu, ternyata ini diambil kesimpulan fa'ajaba farahan bi antara tu al-dzamba fa'alim tuh. Ternyata ketika nih saya ulangi, warajitu ilallahi ta'ala fatruk anta aidan ma fika minal uyubi faharraka ra'sahu salasata marat wa ajaba farahan intaraktu. Jadi kemudian saya bisikin, tinggalkan, saya itu meninggalkan dosa-dosa, saya itu sudah tobat kepada Allah, maka cacat-cacat Anda kamu bersihkan. Akhirnya kuda itu menganggukkan kepala sebanyak 3 kali. Itu menandakan apa? Kudanya itu bisa menjawab karena merasa bahagia. Bahagianya apa? Karena orang yang membeli itu sudah bertaubat kepada Allah. Akhirnya jadi ngerti. Akhirnya yang membeli modal itu ngerti bahwa cacatnya kuda ini pada hakikatnya dari orangnya, timbulnya dari orang yang punya kuda, bukan dari kudanya. Kenapa? Li annal farasal kuffar, krono satuhuni jarani wong kafir, iku yal'anu laknat opo faras sahibahu ing wong kang duweni faros, hatta yanzila sehingga mudun sapa sahib anggori saking gegere faros. Wadzalimu ta yang kang zalim iku kadzalika kaya mengkon kufar likali ta'ala krana de Allah Ta'ala ala laknatullah ala zalimin ing da ala laknatullah
ala laknatullahi ta'ala laknate Allah iku ala zalimina tetep ing ngatasé pira-pira kang zalim. Tetep ing ngatasé pira-pira wong kang zalim. Jadi hanya bisa diketahui bahwa cacatnya kuda tadi dikarenakan orangnya, bukan orang Islam tapi orang kafir. Orang kafir. Lan iki orang kafir, kudanya orang kafir itu sudah tentu akan melaknat orangnya. Sehingga apa? Sehingga pemilik kuda itu bisa jatuh dari punggungnya. Demikian pula kudanya orang yang zalim. Kudanya orang yang zalim itu tidak mau. Mesti dia itu akan ngelaknat juga. Sehingga apa? Sehingga diturunkan dari punggungnya itu sebenarnya. Fa'idha la'anahu maulahu falyal'anu kullu syai'in fakadzalika yal'anul faras sahibah. Jadi kudanya orang kafir melaknat kepada orangnya. Kudanya orang zalim juga. Kenapa? Orang kafir Allah itu ngelaknat. Allah itu ngelaknat juga kepada orang zalim seperti ini. Ala laknatullahi ala zalimin. Ini dari Allah yang mengatakan laknatnya Allah itu ada pada orang yang zalim. Fa'idhal fa'idha al'anahu maulahu yal'anuhu kullu syai'. Jadi fa'idha la'anahu muka ari kali ngelaknati ing zalim sopo maulahu kustini zalim yal'anahu muka ngelaknat ing zalim opo kullu syai'in saben-saben suci-wici. Fakadzalika muka halik kaya mengkunu la'ana yal'anu ngelaknat opo al-farasu jaran saibahu ing wong kang duwe faros. Ing wong kang duwe faros idza kana ari kalane ono sapa sahib sebul faros iku kafiron kafir au waliman utawa kang ngoyo au munafikon utawa munafik au mutakabbiran utawa kang takabur hatta yanzilu sehingga mudun sapa sahib anggari saking gegere sahib fa'alima moko kinawuran apa annada batas satuhune hayawan tunggangan iku tafro bunga apa dabah fatuti omuko manut apa dabah li sahibiha maring wong kang duweni dabah bisa bidzalikal faras kelawan sebab mengkono bunga fakadzalika moko iku kaya mengkono alfaro utai bunga yakunu ono apa alfaro iku suratan gambar yaumal kiamati ing dalem dina kiamat taji bakal tumeka apa surah fakadzalika moko alfarut ay bunga yakunu kang ono apa faroh iku suratan gambar yaumal kiamat ing dalem dina kiamat taji kang bakal tumeka apa surah wa ta'khudhu lan ngalap apa surah sahibaha ing wong kang duweni surah ngalap sahibahe wong kang wa ta'khudhu lan nuntun apa surah ing sahibah ilal jannati maring swarga ilal jannati maring swarga. Jadi akhirnya diketahui. Jadi bisa kita pahami dengan adanya kisah tadi itu gimana. Jadi kudanya orang kafir, orang zalim, orang munafik yang tahu itu sama. Karena mereka-mereka itu yang mendapat laknat dari Allah. Jadi semua perkara yang dilaknat oleh Allah juga akan dilaknat oleh hayawan-hayawan. Jadi kebahagiaan fatuti kumukono. Jadi hayawan itu nurutnya kenapa? Karena kebaikan pemiliknya. Termasuk di sini. Jadi kebahagiaan itu nanti berupa suatu gambaran pada hari kiamat. Kebahagiaan itu nanti akan menolong kita, menuntun kita mana?
ke dalam surga. Jadi intinya gini, hadis 21 itu menjelaskan bahwa idkhalus surur itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Jadi ibadah kalau di sini ukurannya ibadah yang jelas diterima. Itu masih lebih baik idkhalus surur, menyenangkan hati orang. Jadi kita sebagai orang Islam jangan sebaliknya. Kita sebagai orang Islam disuruh menyenangkan hati orang lain, justru dibalik. Apa? Menyakiti orang lain. Tidak boleh. Dan terkadang di sini lagi, kalau ada temannya yang disakiti, kita merasa sakit. Jadi ketika teman itu dendam, juga ikut dendam, itu salah. Jadi kita itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong menolonglah pada kebaikan dan 'alal birri wat taqwa, ketakwaan, dan jangan tolong menolong 'alal ismi wal 'udwan, masalah dosa dan pekerjaan yang tidak baik di sini. Jadi sekali siapa saja orangnya, kalau kita melihat ada orang yang disiksa atau gimana, tolong, selama kita mampu tolonglah mereka itu. Jadi sekali lagi kita itu supaya menjadi orang yang selalu menyenangkan orang lain, idkhalus surur, jangan justru menyusahkan orang lain. Al-hadisus tsani dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insyaallah nanti akan kami lanjutkan pembacaan kitab Uqudul Jan. Jadi hari Kamis pembacaan kitab Uqudul Jan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.